Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ala nikmatillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada umat beliau termasuk diri kita mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis Fadilatul Dzikir. Hadis yang berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma 'amila adamiyun 'amalan anjalahu min 'adzabil qabri min dzikrillah. Rawahu Ahmad. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan seseorang yang lebih menyelamatkan darinya dari siksa kubur daripada zikrullah. Hadis riwayat Ahmad. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Orang yang mengetahui betapa mengerikannya siksa kubur adalah orang yang telah membaca hadis tentang siksa kubur. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berziarah kubur, ia menangis dengan keras sehingga janggutnya basah oleh air matanya. Seseorang bertanya, engkau telah mendengar tentang surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis sebagaimana ketika engkau melewati kubur. Jawabnya, kubur adalah tempat pemberhentian pertama di akhirat. Barang siapa selamat di tempat pertama ini, ia akan selamat di tempat lainnya. Barang siapa tidak selamat di tempat ini, ia akan menghadapi kesulitan di tempat-tempat berikutnya. Lalu ia membacakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah menyaksikan pemandangan yang sangat menakutkan selain siksa kubur. Aisyah radhiyallahu anha berkata, setiap selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa memohon perlindungan dari siksa kubur. Dari Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya aku tidak khawatir kalian akan mengantarkan jenazah karena ketakutan, niscaya aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan siksa kubur kepada kalian. Selain manusia dan jin, semua makhluk hidup dapat mendengar suara siksa kubur ini. Sebuah hadis menyebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam suatu perjalanan, unta beliau mengamuk. Beliau ditanya, mengapa unta ini ya Rasulullah? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang sedang disiksa di kuburnya. Karena suara siksaan itulah unta ini mengamuk. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di dalam masjid. Dilihatnya beberapa orang sedang bergurau sambil tertawa-tawa. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mengingat maut, tentu kalian tidak akan berbuat demikian. Di dalam kubur tidak ada hari yang berlalu, kecuali ada pengumuman. Kubur akan berkata, aku adalah rumah orang-orang yang sedang sendirian. Aku adalah rumah binatang-binatang, cacing-cacing dan kalajengking, dan aku adalah rumah pembalasan. Jika orang yang imannya sempurna dikubur, maka kubur akan berkata, kedatanganmu sangat berkah, engkau sangat baik, engkau telah datang. Banyak orang yang berjalan di muka bumi ini, tetapi engkaulah yang paling kucintai dan engkau yang telah diserahkan kepadaku, maka engkau akan mengetahui bagaimana aku berbuat baik kepadamu. Lalu kubur akan meluas sejauh mata memandang, dan dibukakan bagi orang itu pintu-pintu surga. Kemudian berhembuslah wewangian yang sangat harum. Dan keadaan yang demikian itu akan semakin bertambah kenikmatannya dari hari ke hari. Akan tetapi, jika orang kafir atau pendosa yang dikuburkan,
maka kubur akan berkata, celaka dengan kedatanganmu yang tidak membawa berkah. Apa perlunya kamu datang kemari? Di antara orang yang berjalan di muka bumi ini, kamulah yang paling aku benci. Sekarang kamu sudah diserahkan kepadaku, maka kamu akan mengetahui bagaimana aku akan memperlakukanmu. Lalu bumi pun menghimpitnya, sehingga tulang-tulang rusuknya saling berhimpitan, seperti jari tangan yang dieratkan satu dengan yang lain. Kemudian mereka akan diserang oleh 99 atau 98 ekor ular yang selalu menggigitnya hingga hari kiamat. Nabi SAW bersabda, seandainya bisa seekor ular mengenai bumi, maka tak akan ada yang dapat tumbuh di bumi ini, walaupun sehelai rumput sampai hari kiamat. Lalu beliau SAW bersabda, kubur adalah satu taman dari taman-taman surga, atau salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Sebuah hadis menyebutkan ketika Nabi SAW melewati dua kubur, beliau SAW bersabda, dua ahli kubur ini sedang disiksa. Yang seorang disiksa karena ghibah, membicarakan aib orang lain, dan yang lain karena tidak berhati-hati ketika buang air. Berapa banyak di antara kita yang meremehkan masalah istinja, bahkan mempermainkannya. Sebagian alim ulama berkata, kurang berhati-hati dalam menjaga buang air adalah suatu dosa besar. Bahkan Ibnu Hajar rahmatullah alaih berkata, yang paling banyak memperoleh siksa kubur adalah karena tidak berhati-hati ketika kencing. Hadis lainnya menyebutkan bahwa yang pertama kali ditanyakan di dalam kubur adalah masalah toharoh atau kencing. Siksa kubur adalah suatu yang sangat dahsyat. Jika kurang hati-hati dalam masalah kencing merupakan suatu dosa, maka menghindarinya merupakan ibadah yang istimewa. Sehingga disebutkan dalam hadis agar surat At-Tabarok, yaitu surat Al-Mulk, dibaca setiap malam sebelum tidur, karena dapat menghindarkan dari siksa kubur dan siksa api neraka. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis tentang pentingnya zikrullah, ya, diterangkan banyak hal di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita sehingga kita terhindar dari orang-orang yang lalai, yaitu orang-orang yang tidak berzikir pada Allah. Dan juga diterangkan tentang siksa kubur. Maka sungguhnya kita berharap pada Allah agar senantiasa berdoa dijauhkan dari siksa kubur. Allahumma amin. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.